Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan menyusun sebuah cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Adapun judul dari kegiatan kali ini adalah optimalisasi kemampuan peserta didik kelas 11 asisten keperawatan pada KD 4.3, mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Adapun yang menjadi situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan dan apa yang menjadi peran serta tanggung jawab saya selaku penulis dalam praktik ini. Yang pertama, praktik baik ini perlu dilaksanakan karena ditemui beberapa masalah. Di antaranya, sebagian besar peserta didik kurang mampu dalam mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis pada KD 4.3. Lalu mempelajari teks eksplanasi dianggap bukan sebagai suatu kebutuhan utama, sehingga peserta didik di sini enggan untuk mempelajarinya. Sebagian peserta didik juga belum mengenal materi teks eksplanasi. Selain itu juga kurang tepatnya pendidik dalam memilih model pembelajaran yang sesuai kebutuhan karakteristik peserta didik dan menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi masalah tersebut. Lalu, praktik baik ini juga perlu dilaksanakan guna membantu menyelesaikan masalah sebagian besar guru yang mengalami masalah yang serupa dengan permasalahan yang penulis hadapi. Praktik pembelajaran ini juga diharapkan mampu memotivasi diri, terutama saya sendiri selaku penulis maupun rekan sejawat agar lebih berinovasi terhadap pembelajaran. Adapun peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai pendidik lebih giat dan kreatif lagi dalam usaha meningkatkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran dengan memadukan model, metode, dan juga media ajar yang tepat sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Akhirnya, pembelajaran khususnya pada materi mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi ini dapat dioptimalkan. Ya, baik. Untuk langkah kedua adalah tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan saya untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat? Ya, baik. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam mengoptimalisasikan kemampuan peserta didik pada KD 4.3 ini mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis berupa sebagian besar nilai peserta didik masih di bawah KKM. Hal ini juga yang menjadi dasar bahwa peserta didik kurang meminati pembelajaran serta model yang digunakan itu juga kurang tepat. Lalu, kurangnya keterampilan peserta didik dalam merangkai kalimat yang utuh dan padu. Hal ini dikarenakan minimnya keterampilan atau kesempatan peserta didik untuk mengasah keterampilan berbahasanya tersebut. Selain itu, penyebab kurang optimalnya pembelajaran dikarenakan referensi yang digunakan peserta didik masih minim dan juga peserta didik enggan untuk mengakses situs pembelajaran secara daring. Tantangan selanjutnya berkaitan dengan metode yang digunakan. Metode terpilih juga hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Metode terpilih juga hendaknya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan juga menyenangkan. Selama ini, peserta didik menganggap bahwa pembelajaran mengonstruksi informasi pada teks eksplanasi merupakan perihal yang kurang penting, disebabkan pendidik menjelaskannya juga dengan gaya yang monoton, penyampaian terhadap peserta didik kurang menyenangkan, dan juga peserta didik tidak dapat mengembangkan ide-ide atau gagasannya secara lebih luas.
Lalu berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, beberapa tantangan yang dihadapi pendidik, saya simpulkan yang pertama, penggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik maupun materi pembelajaran, sehingga mampu menarik minat peserta didik mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, pendidik harus mampu mengoptimalisasikan pembelajaran, ditandai dengan keberhasilan peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses pembelajaran yang mudah, asyik, seru, menantang, dan juga menyenangkan. Berdasarkan tantangan-tantangan yang telah saya sebutkan di atas tadi, ada beberapa pihak yang terlibat atau yang dilibatkan guna mendukung terlaksananya praktik baik ini. Penulis juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak tersebut, dosen pembimbing Bapak Alfian Rohmansyah M.Hum, Guru Pamong, Heri Sucipto MPD, PLT Kepala SMK Negeri 1 Muara Jawa, Syafril SPD MPD, rekan sejawat guru SMK Negeri 1 Muara Jawa, rekan sejawat mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Mula Warman, juga siswa kelas 11 asisten keperawatan. Langkah ketiga adalah aksi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Juga strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melakukan strategi ini. Ya, jadi berdasarkan tantangan yang dihadapi pendidik, langkah-langkah yang dapat penulis lakukan yang pertama, pemilihan metode dan media pembelajaran inovatif. Pemilihan ini dimulai dengan mengenal karakteristik peserta didik yang secara keseluruhannya adalah siswa perempuan. Kemudian disesuaikan dengan materi dan media yang tepat. Pembelajaran juga harus menarik untuk membangkitkan semangat, motivasi, dan minat peserta didik. Adapun media yang digunakan berupa salindia yang menarik, LKPD, dan video teks eksplanasi berjudul Antisipasi Penyebaran Virus COVID-19 berdurasi 2 menit 10 detik. Pemilihan metode yang tepat yang digunakan penulis adalah mind map, ceramah, diskusi, penugasan, dan juga presentasi. Lalu untuk proses pembuatan media pembelajaran inovatif juga dibuat oleh pendidik. Salindia yang digunakan untuk penyampaian materi maupun penayangan di kelas menggunakan Canva dengan mempertimbangkan banyaknya fitur yang dapat digunakan. LKPD dibuat juga menyesuaikan KD yang akan disampaikan. Metode pembelajaran berupa video eksplanasi bersumber dari kanal YouTube dengan menautkan pranala pada Salindia. Metode yang digunakan pendidik yang diunggulkan adalah metode mind map. Pendidik dan peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian secara berkelompok, peserta didik mengerjakan proyek, mengonstruksi informasi, teks, eksplanasi. Metode ceramah yang dilakukan pada saat penyampaian materi oleh pendidik, diberikan pula metode penugasan terhadap siswa untuk menilai kemampuan siswa dalam menyajikan teks eksplanasi secara lisan. Peserta didik mengunggah ke YouTube penugasan berupa tautan yang mereka unggah. Metode presentasi dan diskusi dilaksanakan pada pertemuan kedua. Peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan produk yang telah mereka proyekkan dengan kelompoknya dan kelompok lain pun menanggapi. Lalu untuk sumber daya yang diperlukan dalam membuat media dan model pembelajaran inovatif bersumber dari buku pelajaran produktif berbahasa Indonesia untuk SMK MAK kelas 11, buku penunjang jenis-jenis teks dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, jaringan internet, laptop, sound system, styrofoam, karton, kertas cover, lem, spidol, dan kertas warna. Lalu untuk pemilihan model pembelajaran yang tepat, strategi yang dilakukan pendidik dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik peserta didik yang secara keseluruhan adalah siswa perempuan jurusan asisten keperawatan kelas 11, menyesuaikan karakteristik materi pelajaran. Adapun model pembelajaran inovatif yang dipilih yaitu model Project Based Learning atau PJBL.
Proses pemilihan model ini dengan mempelajari model-model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, masukan dan saran dari dosen pembimbing dan guru pamong, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik, serta mempelajari karakteristik materi, mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Lalu untuk sumber daya yang diperlukan berupa jaringan internet serta diskusi dengan rekan PPG yang pernah menggunakan model ini. Yang ketiga adalah mengoptimalisasikan pembelajaran. Strategi yang dilakukan pendidik untuk mengoptimalkan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengutamakan pada hasil proyek dengan mengembangkan RPP dan lembar kerja peserta didik atau LKPD terkait kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu untuk proses pelaksanaan pembelajaran ini terbagi menjadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama melaksanakan pembelajaran sintaks 1 sampai 4 ini pada tanggal 17 November 2022 dan pertemuan kedua pada sintaks 5 dan 6 pada tanggal 21 November 2022. Pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dapat mengoptimalkan pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang dapat mengaktifkan peserta didik dan berpartisipasi aktif dalam keseluruhan rangkaian proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Untuk langkah yang keempat ada refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan juga langkah-langkah yang telah dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak, lalu mengapa, lalu bagaimana respon orang lain juga terkait dengan strategi yang dilakukan, apakah yang menjadi faktor keberhasilan atau bahkan ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut ya. Jadi dampak dari aksi dan juga langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu hasil kegiatan yang dirasakan sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama ada penggunaan metode mind map yang sangat membantu peserta didik dalam memetakan hasil konstruksi yang mereka lakukan. Khususnya dalam menggali informasi pada media video teks eksplanasi yang disajikan. Hal ini dapat membantu pemahaman peserta didik pada konsep abstrak. Yang kedua juga pemilihan model pembelajaran inovatif berupa PJBL. Aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif mereka, sehingga pembelajaran teroptimalisasikan dengan baik. Yang ketiga, pembelajaran mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis dapat teroptimalisasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil produk dan evaluasi peserta didik. Lalu untuk respons orang lain terkait strategi pembelajaran yang dilakukan penulis mendapat perhatian positif dari beberapa stakeholder, dimulai dari kepala sekolah yang begitu antusias dan dalam memberikan penguatan dan dukungan terhadap jalannya proses pembelajaran tentunya. Lalu respons dari beberapa rekan sejawat yang menurutnya pembelajaran ini dilakukan penulis ini sangat menarik dan juga mereka termotivasi untuk melakukan sebuah inovasi terhadap pembelajaran. Selain itu, produk berupa video praktik pembelajaran amat sangat mendapat respons positif dari rekan sejawat juga dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Muara Jawa. Keberhasilan dalam mengoptimalisasikan praktik baik ini ditentukan oleh kompetensi pendidik dalam mengelola rancangan pembelajaran, penilaian, bahan dan media ajar yang inovatif, serta LKPD. Selain itu, faktor keberhasilan pembelajaran juga dapat dilihat dari keterampilan pendidik dalam mengelola pembelajaran, mengelola kelas, serta memaknai setiap kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya pembelajaran mengonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis dapat teroptimalisasikan dengan baik sebab pembelajaran yang dilakukan menjadi mudah, menyenangkan, seru dan juga menantang.
Demikian hasil dari praktik baik yang telah saya susun. Semoga rekan-rekan yang menonton video baik ini juga dapat mengambil sisi baik dari video yang telah saya tampilkan ini. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.